maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakung, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK,
Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah.
Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana.
Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula, Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan
Mendak, Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kapten Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula, sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun, karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut, Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur PIT 29/24 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula.
Mantan Kokapten Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokapten Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun,
Jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut. Kata Ari, ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula.
Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakung, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut,
kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula, Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakung, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga,
Ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang.
Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit.
Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokapten Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI. Ari lianya memperan dari penunjuk AI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut.
Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula, Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah.
Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula, Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana.
Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan
Mendak, Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak, Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan,
Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokapten Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokapten Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan
atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula.
Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut,
kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula, Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakung, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu,
Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakkum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan,
jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung belum sampai membahas kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Kejagung hanya menanyakan soal kebijakan-kebijakan yang dibuat Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendak. Pemeriksaan lanjutan terhadap Tom Lembong akan dilanjutkan pada Selasa, 5 November 2024 mendatang. Sukses menjerat ex-Menteri Perdagangan era 2015-2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jampitsus Jaksa Agung Abdul Qohar menjadi sorotan, baik itu prestasi, profil maupun LHKPN-nya. Baru-baru ini dia menjadi sorotan karena mengenakan jam tangan bermerek, yakni Royal Oak Offshore Ruben Barrichello berwarna merah kulit. Jam tipe ini terpantau di situs resmi perusahaan mencapai 69.000 euro atau 1,1 miliar. Belum ada klarifikasi dari Abdul Qohar terkait dengan hal ini, namun netizen dibuat heboh. Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang dikutip 2 November mengatakan menerima masukan dari masyarakat dan akan mengklarifikasi hal tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar disorot publik. Salah satu penyidik dugaan korupsi Tom Lembong itu menuai sorotan lantaran kedapatan memakai jam tangan mewah. Abdul Qohar diduga memakai jam tangan seharga 1,1 miliar rupiah saat memberikan keterangan soal kasus Tom Lembong. Kehebohan itu bermula ketika beberapa akun X, salah satunya @jakum, mengunggah tangkap layar yang menampilkan Abdul Qohar memakai jam tangan mewah. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Sementara jika mengulik ke belakang, Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memerintahkan anak buahnya agar hidup sederhana. Dilansir dari Tribun News pada Minggu 3 November, Abdul Qohar sendiri belum lama ini telah tercatat mengungkap 2 kasus besar. 2 kasus tersebut adalah terkait dugaan korupsi Tom Lembong dan dugaan suap putusan bebas Ronald Tanur. Padahal alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu diketahui baru menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada 29 Agustus 2024 kemarin. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Jumat, 1 November 2024. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang diterapkan saat masa jabatannya sebagai Mendak periode 2015-2016. Selama pemeriksaan, Tom Lembong menegaskan tak pernah mengambil keuntungan pribadi saat membuat kebijakan impor gula. Mantan Kokaptain Timnas Amin itu juga yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar, tanpa ada kepentingan pribadi. Hal itu diungkap pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di Kejagung, Jakarta, Jumat. Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apapun, jelas Ari. Menurut Ari, Tom Lembong mengaku menerbitkan izin impor gula saat itu semata-mata karena Indonesia membutuhkan pasokan gula. Sehingga Tom Lembong memutuskan untuk mengizinkan impor gula melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Ari juga membantah kliennya memperoleh fee atau bayaran dari penunjukan PT PPI sebagai perusahaan BUMN yang berhak melakukan impor gula. Dan beliau tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau juga tidak mengenal pihak-pihak yang ditunjuk tersebut, kata Ari. Ia menyayangkan sikap Kejagung yang langsung menahan Tom Lembong yang sudah bersikap kooperatif. Selain itu, Ari juga menyebut Tom Lembong sudah tidak memiliki kuasa jika ingin menghilangkan barang bukti terkait kasus impor gula. Sebab, saat kasus ini diusut Tom Lembong tak lagi menjabat sebagai Mendak. Status beliau yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, jelas Ari. Sehingga, ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil menjadi saksi lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka lalu dilakukan penahanan. Dalam